Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap baik-baik saja ya, dan tetap semangat terus belajarnya. Baik, sekarang kita akan belajar tema 7, subtema 3, yaitu perkembangan teknologi komunikasi. Hari kemarin kita sudah belajar pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Maka sekarang kita akan teruskan pembelajaran 2 dan 3. Oke, mari kita belajar sekarang. Materi pertama dalam pertemuan hari ini adalah menghitung luas persegi. Kalau pelajaran sebelumnya Pak Ahmad sudah menjelaskan tentang cara mencari keliling persegi, maka sekarang kita akan belajar tentang menghitung luas persegi. Bagaimana menghitung luas persegi itu? Kita juga harus menggunakan rumusnya, yaitu rumus menghitung luas persegi adalah L sama dengan S kali S. Ingat, L di sini adalah luas dan S di sini adalah sisi. Kalian harus hafalkan ya rumusnya. Ini mudah kok. Hanya L sama dengan S kali S. Nah, bagaimana? Sudah hafal semua kan rumus luas persegi? Sekarang, untuk menghitung luas persegi, ayo kita lihat penjelasan berikut ini ya. Kita lihat contoh soal berikut ini. Baik, kita masuk ke contoh soal 1. Anak-anak, kalian perhatikan ya persegi yang ada garis merah di atas ini dan di sampingnya ini. Persegi ini membentuk sebuah kotak-kotak. Nah, bagaimana cara mencari atau menghitung luas persegi? Cara mencari luas persegi bisa dengan cara menghitung kotak yang ada ataupun melihat panjang sisinya. Perhatikan tabel di atas ya. Pak Ahmad sudah tandain. Yang berwarna merah, itu kalian hitung. Kita lihat yang atasnya dulu, yaitu dari samping kiri ke kanan. Ada berapa kotak? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 kotak. Kemudian dari atas ke bawah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama ya, ada 7 kotak. Nah, kalau sudah kita hitung atas dan pinggirnya, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Ingat, rumus luas persegi apa tadi? L sama dengan S kali S. Nah, kemudian kita tulis lagi sama dengan 7 dikali 7. Maka hasilnya adalah 49. Maka luas persegi di atas adalah 49 satuan. Ini cara cepatnya. Kalau cara lamanya, kalian bisa hitung kotaknya satu persatu, tapi itu akan memakan waktu kalian. Dan kalau kalian ulangan, maka waktu kalian habis untuk mencari atau menghitung kotak-kotak yang ada. Maka lebih mudahnya gunakanlah rumus luas persegi, yaitu L sama dengan S kali S. Baik, kita masuk ke contoh soal 2. Perhatikan persegi berikut. Sisinya mempunyai 8 cm. Coba perhatikan persegi di atas ya. Cara mengerjakannya juga sama kok. Kita lihat panjang sisinya berapa. Ya. Dari persegi di atas, panjang sisinya adalah 8 cm.
Maka cara mencari luas perseginya adalah kita tulis dulu rumusnya. Ingat, rumus luas persegi adalah L sama dengan S kali S. Kita tulis lagi di bawah sama dengan luas sisinya berapa tadi? 8. Maka kita tulis 8. 8 dikali 8. Sama dengan 64 cm persegi. Ya, maka luas persegi di atas adalah 64 cm persegi. Ingat, kalau ada ukurannya, ukuran panjangnya baik cm, milimeter, atau meter, kilometer, itu jika ada kita menghitung luas, maka di ujung ukuran itu maka kita taruhin atau kita simpan 2 di atasnya. Ya, angka 2 di belakang cm itu adalah menandakan luas persegi. Sampai sini paham ya? Baik, kita masuk ke contoh soal 3. Contoh soal ketiga ini adalah berupa contoh soal cerita. Perhatikan cerita berikut. Lantai kelas Ahmad dipasang ubin. Tahu ubin? Ubin itu lantai. Setiap sisinya terdapat ubin yang sama, yaitu 10 kali 10. Tentukan berapa luas kelas Ahmad. Oke, sekarang kita lakukan penyelesaiannya. Diketahui panjang sisi ubin adalah 10 kali 10. Ditanyakan, berapa luas ubin kelas Ahmad? Kemudian jawabnya, ingat, kalau kita mau menjawab, sebelum kita menjawab, kita harus tulis rumusnya terlebih dahulu. Rumus luas persegi adalah L sama dengan S kali S. Kemudian kita tulis lagi sama dengan, tadi sisi ubinnya berapa? 10 ya. Nah, kita tulis 10 dikali 10. Sama dengan 100 ya. Ingat, kalian harus bisa perkalian ya. Yang belum bisa, hafalkan lagi, belajar lagi perkaliannya. Nah, kita kembali lagi ke contoh soal 3. Jadi, luas ubin kelas Ahmad adalah 100 ubin. Ya. Sampai sini paham ya? Cara menghitung luas persegi. Baik, sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Dalam pembelajaran 3 kali ini, kita akan belajar tentang paragraf. Apa sih paragraf itu? Ya, paragraf adalah bagian dalam suatu karangan atau cerita. Ya, paragraf itu mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan baris baru. Ingat, dalam satu paragraf itu pasti mempunyai satu ide pokok. Ya, contoh atau ide pokok itu adalah paragraf yang dituangkan dalam satu kalimat yang disebut sebagai kalimat utama. Ide pokok itu adalah paragraf yang dituangkan dalam satu kalimat yang disebut kalimat utama. Adapun kalimat-kalimat lain yang mendukung kalimat utama itu disebut sebagai kalimat penjelas. Sekali lagi, ide pokok itu berada di dalam satu paragraf dan dimulai dengan baris baru. Dan ide pokok itu adalah paragraf yang dituangkan dalam suatu kalimat yang disebut sebagai kalimat utama. Dan kalimat-kalimat lain yang mendukung kalimat utama itu disebut sebagai kalimat penjelas. Paham ya? Ya,
Adapun langkah-langkah menyusun kalimat-kalimat menjadi padu adalah yang pertama, bacalah kalimat-kalimat tersebut dengan seksama. Ingat, pahami kalimat-kalimat yang ada dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utamanya, yaitu kalimat yang mengandung ide pokoknya atau bisa dijadikan sebagai ide pokoknya. Dan yang ketiga, urutkan kalimat-kalimat penjelasnya. Kalau kalian sudah menemukan kalimat utamanya, kalian tinggal mengurutkan saja nih kalimat-kalimat yang menjelaskan atau mendukung kalimat utamanya. Mudah bukan? Bagaimana? Sudah paham kan dengan penjelasan Pak Ahmad yang di atas tadi? Dari mulai luas persegi dan paragraf, ide pokok, serta kalimat penjelas. Kalau belum paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini atau mengulangi video penjelasan dari Pak Ahmad ini, atau boleh kalian baca-baca kembali buku kalian ya. Baik, kalau kalian sudah paham semua, silakan kerjakan di buku tulis kalian halaman 41. Ingat, kalau mengerjakan ditulis juga ya tanggal dan harinya. Ya, halaman 41, ayo kerjakan. Kemudian, halaman 42, ayo menyusun. Dan halaman 43, ayo berlatih. Ingat, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa baca bismillah. Supaya dalam mengerjakannya kalian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin sekian pembahasan kita kali ini. Untuk anak-anak kelas 3C, SDIT Suraya, tetap semangat dan selamat belajar. Dan jangan lupa, setelah belajar, kalian baca doa dan rapikan kembali alat tulisnya supaya besok alat tulisnya tetap ada atau lengkap atau tidak hilang ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita selanjutnya.